البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan, masih masuk ke halaman 16. Qala fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, fakunu min jundillahil ghalibin. Maka jadilah kalian termasuk dari tentara-tentara Allah yang menang. Dengan cara apa? Bita'allumil ilmin nafi', dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat, wa ma'rifatil manhajis salim, dan mengetahui jalan yang selamat, metode yang selamat, wa ta'limih, dan pengajarannya. Wa ta'lamuna ma ta'ujju bihi dunyal an, dan kalian mengetahui perkara yang dengan sebab itu dunia menjadi bergolak sekarang ini, minal fitan, yaitu berupa fitnah-fitnah, wa minad diayatil mudhallilah, dan berupa seruan-seruan yang menyesatkan, wa minal baramijil katsirah, dan acara-acara program-program yang banyak, allati tahmilu kulla syarrin wa kulla fitnah, yang membawa segala keburukan dan segala fitnah. Wala muqawima laha ba'dallahi illa antum wa ikhwanukum. Tidak ada yang menghadapinya setelah Allah kecuali kalian. Tidak ada yang akan mampu menghadapinya setelah Allah Ta'ala kecuali kalian dan saudara-saudara kalian min tullabil jami'atil islamiyah, dari kalangan para pelajar Universitas Islam. Fa antum junudul Islam, maka kalian adalah tentara Islam. Yang memang untuk itu Jamiah Islamiyah itu dibuat. Cuma banyak orang yang kemudian menyelewengkannya. Idza akhlastumun niyah, apabila kalian memurnikan niat, bukan tujuan-tujuan yang keliru seperti para hizbiyun, cari titel untuk cari dunia lagi ujungnya. Wajtahattum fil amali wat ta'allum, dan kalian bersungguh-sungguh di dalam amal dan di dalam belajar. Wa fil ilmi wat ta'lim, di dalam ilmu dan pengajaran. Wa taujihi wad da'wati ila Allah azza wajal, di dalam pengarahan dan dakwah ke jalan Allah azza wajal. Wala syakka annal mas'uliyata tabda'u minal buyuti awwala syai', dan tidak ada keraguan bahwasanya tanggung jawab itu dimulai dari rumah-rumah pada kali yang pertama. Sebelum jauh-jauh ke universitas ataupun ke jalan ataupun ke pasar, tanggung jawab yang pertama kali adalah di rumah-rumah. Fayakunu sahibul baiti waliyan ala man fi baitih, maka pemilik rumah dia menjadi wali, menjadi pengurus terhadap orang yang ada di rumah dia. Bitaujihi wat tarbiyati wat ta'lim, dengan pengarahan, dengan pendidikan serta pengajaran. Qala sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat dalam keadaan mereka adalah anak-anak yang usianya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Pukullah mereka dalam rangka salat dalam keadaan mereka itu usianya sudah 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan di antara mereka di tempat-tempat tidur mereka. Pemukulannya itu adalah apa? Kata para pensyarah, ini sebagai takdib, sebagai pendidikan, bukan apa? Bukan ijab, belum sampai wajib. Wajib kalau apa? Kalau sudah balik. Tayyib. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain, dan ini adalah hadisnya hasan dari jalur Amr bin Syu'aib an abihi an jaddih. Tayyib. Wa hadza wajibu sahibil bait. Ini adalah kewajiban pemilik rumah. Summa wajibu imamil masjidi wa khatibil masjid. Kemudian dia adalah kewajiban imam masjid, memberikan pengumuman, pendidikan, pengarahan, peringatan, dan juga khatib masjid. Ba'da sahibil bait, setelah pemilik rumah,
ayyaquma ala taujihi jama'atih, untuk dia bangkit memberikan pengarahan kepada jamaah dia, anggota masjid dia. Wa tafaqqudihim, dan memeriksa mereka, siapa yang tidak nampak, siapa yang berhalangan, siapa yang perlu dibantu ini dan itu. Tafaqqud yaitu apa? Memeriksa. Wa munasahatihim wa ta'limihim, memberikan nasihat kepada mereka dan pengajaran kepada mereka. Kama kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu ma'a man yusalli ma'ah, sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melakukan hal itu bersama dengan orang yang sholat bersama beliau. Fi masjidih, di masjid beliau. Fa masjidur Rasuli sallallahu alaihi wasallam kana madrasatan alamiyah. Maka masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah sekolah alam. Karena apa? Dari berbagai negara ada di situ. Contoh-contoh orang-orangnya itu, utusan-utusannya. Dan dibuat bab khusus oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu at-ta'lim fil masjid atau tahdits fil masjid, pengajaran atau penyampaian hadis di masjid. Dan memang inti taklim sebenarnya adalah di masjid, dan itu yang lebih diberkahi. Lebih banyak apa? Malaikat dan seterusnya. Dan dari situ akan muncul para ulama. Kalau sekitar dari bangku-bangku sekolah, maka jangan harap muncul ulama. Mungkin ada dokter-dokter, tapi apa? Untuk muncul sebagai ulama yang betul-betul ulama, maka ini tidak perlu diharapkan. Rata-rata yang kemudian jadi ulama, dia nggak berhenti sampai di situ saja. Dia akan apa? Akan datang ke Masjid-Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, belajar ke para ulama yang duduk-duduk di Masjidil Haram, yang duduk di masjid, mengajarnya di masjid, bukan di bangku-bangku itu. Karena sebagaimana dikatakan, ketika sudah mulai ada ijazah, maka mulai hilanglah keikhlasan. Ketika ada madrasah, maka mulai hilanglah yang namanya keberkahan. Karena keberkahan adalah di masjid. Seperti yang Rasulullah contohkan. Rasulullah mampu dengan apa? Adanya kemenangan-kemenangan yang banyak dan ghanimah untuk apa? Membangun bangunan yang bukan masjid untuk sekolah. Tapi ternyata tidak demikian. Rasulullah mengajarnya adalah di masjid. Bukan berarti tidak boleh mengajar di sekolah-sekolah yang memang bersih dari maksiat. Tetapi apa? Keberkahan yang besar kalau memang ingin mencetak ulama, bukan sekedar mencetak para pemikir, maka dia adalah di masjid. Wa kullu masajidil muslimin tahdhu hadzal hadzu. Dan semua masjid-masjid kaum muslimin, dia melangkah dengan langkah seperti ini. Polanya adalah untuk tempat pendidikan dan pengarahan, tempat pembekalan dan juga sekaligus pemberian nasihat-nasihat. Fakulluha duru ta'lim. Semua masjid adalah tempat pendidikan, tempat pengajaran. Wa duru tarbiyah, pendidikan. Ta'lim, pengajaran, tarbiyah, pendidikan. Wa duru islahin lil mujtama', dan tempat untuk perbaikan masyarakat. Fa idza saluhal bait wastaqama imamul masjid, maka apabila rumah sudah bagus, demikian pula imam masjid juga istiqamah. Bukan imam masjid ternyata boleh jadi korupsi. Ini tidak layak sama sekali, dipercaya malah khianat. Wa khatibul masjid, demikian pula khatib yang ada di masjid bukan justru mengarahkan kepada kebatilan. Wa arafa mas'uliyatah, dan dia mengetahui tanggung jawab dia. Wa tafaqqadan nas, dan dia selalu memeriksa orang-orang. Wa 'allaman nas, mengajari orang-orang. Wa wajjahan nas, dan mengarahkan orang-orang. Wa taba'an nas, kalau ini kembali ke yang tadi, taba'a yutabi'u, dia senantiasa, ini taba'a sama dengan tafaqqada, yaitu selalu melihat, mengawasi bagaimana keadaan orang-orang, apa yang perlu diucapkan nanti di waktu khutbah Jumat misalkan. Lihat keadaan orang-orang sekarang sedang mengalami apa. Kama kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, sebagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Sungguh saya berkeinginan untuk memerintahkan agar salat itu ditegakkan, yaitu dikumandangkan iqamat, summa ukhalifa ila manazili qaumin. Kemudian saya meninggalkan masjid itu, yaitu ini perwakilan sebagai waliul amr. Ada wakilnya yang diperintahkan untuk menjadi imam. Nah, sementara imam yang terbesar pergi ke tempat tinggal beberapa orang, ke sekelompok orang, la yashhaduna shalah, yang mereka itu tidak menghadiri salat, fa uharriqa alaihim, lalu aku bakar rumah-rumah mereka itu.
Taib. Tapi kenapa Rasulullah tidak melakukan itu? Disebutkan dalam syarahnya adalah apa? Karena di dalam rumah itu ada orang-orang yang tidak wajib datang ke masjid. Mungkin orang yang sudah sangat tua, atau orang yang sakit, atau anak-anak, atau perempuan. Sehingga demi kemaslahatan yang lebih besar, Rasulullah SAW tidak membakar rumah-rumah itu. Tapi apa? Dosanya telah ditetapkan untuk orang-orang yang sengaja tidak ke masjid, padahal itu kewajiban dia. Hadhil aukarul lati tu'wil mutakhallifina an sholatil jamaah tuhraqu binar. Aukar yaitu sarang, pakai istilah beliau, Masya Allah. Sarang-sarang ini yang mana orang-orang yang tertinggal dari sholat jamaah itu yang menaungi orang-orang yang tertinggal dari sholat jamaah itu dibakar dengan api. Bidalili sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahadha kulluhu yahussuna ala tahammulil mas'uliyatil azimah. Maka ini semua mendorong kita untuk memikul tanggung jawab yang besar. Allati talaqqainaha mimman qablana. Yang hal itu kita peroleh dari orang yang sebelum kita. Tanggung jawab turun-temurun, tanggung jawab apa itu, susul menyusul sampai ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat sanadnya ke atas. Wa min kitabi rabbina wa sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Dari kitab Rabb kita dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wasirati salafinas soleh, dan biografi. Sirah artinya adalah jalan hidup, biografi jalan hidup salaf kita, pendahulu kita yang soleh. Fa'alaina an na'rifa makanana wa mauqifana. Maka kita wajib untuk mengetahui posisi kita dan mengetahui sikap kita, wa mas'uliyatana, mengetahui tanggung jawab kita. Walillahi darul qail. Ini adalah kalimat tulis ta'ajubiyah, yaitu alangkah pandainya orang yang mengatakan qad hayya'u kali amrin lau fatin talahu farba bi nafsika antar'a ma'al hamali. Sungguh mereka telah mempersiapkan dirimu untuk suatu perkara. Li amrin, dia adalah apa? At-tangkir li tafkhim wa ta'zim. Ini bentuknya nakirah. Li amrin maksudnya adalah apa? Perkara yang sangat besar. Dibuat nakirah karena apa? Untuk menjelaskan betapa besarnya masalah ini. Sungguh mereka telah mempersiapkan dirimu untuk mengurusi suatu perkara yang besar. Lau fatintalah, seandainya engkau memahami masalah itu. Fatinta yaitu engkau cerdas dan memahami itu. Farba bi nafsik, maka kasihani dirimu sendiri antara ma'al hamali, untuk engkau justru merumput bersama orang-orang yang sia-sia. Kalau tar'a biasanya merumput aslinya, tapi ini istilah. Atau boleh jadi adalah antur'iyah, yaitu apa? Engkau dipelihara tapi bersama apa? Orang yang sia-sia. Sudah ada yang mempersiapkan untuk baik-baik, engkau justru pindah ke tempat pemeliharaan yang akan menyia-nyiakan dirimu. Wah, ini tidak layak. Fa anta ayyuha muslimun mas'uliyatuka azimah. Maka engkau wahai muslim, tanggung jawabmu itu besar, dan nanti Allah akan menanyai apa yang engkau lakukan dengan agama ini, sudah menolong atau belum. Semua sesuai kemampuan. Mas'uliyatuka nahwa nafsik wa mas'uliyatuka nahwa ahli baitik. Tanggung jawabmu terhadap dirimu sendiri. Kenapa kita katakan nahwa? Karena dia mansub sebagai apa? Ya, sebagai dzaraf. Dzaraf makan. Dan tanggung jawabmu terhadap keluargamu. Wa mas'uliyatuka nahwa jiranik. Tanggung jawabmu kepada tetanggamu, masing-masing juga punya hak. Wa mas'uliyatuka nahwa ikhwanikal muslimin. Tanggung jawabmu kepada saudara-saudaramu kaum muslimin. Fa mas'uliyatuka azimah, maka tanggung jawabmu itu besar. Fa'rif mas'uliyatika wa qum biwajibatiha. Ketahui, maka kenalilah tanggung jawabmu dan berdirilah engkau untuk menegakkan kewajiban-kewajiban tadi. Ini kalau kita katakan kum artinya berdiri, tapi qama bi yaitu apa? Mengurusi. Yaitu laksanakan kewajiban-kewajibanmu hatta takuna utwan shalihan fi hadzal mujtama, agar engkau itu menjadi anggota yang baik di dalam masyarakat ini. Bukan malah apa? Jadi pengedar dadah, pengedar narkotik. Ini mencelakakan orang. Thayyib. Narkotiknya disusupkan di dalam apa? Di gula-gula atau di
apa itu coklat, kemudian dihadiahkan ke anak-anak sekolah, anak-anak SD. Nah, hari berikutnya, hari pertama gratis, hari kedua mereka ketagihan, hari ketiga mereka harus bayar. Ini jahat. Anak SD sudah dikasih macam itu. Ini merusak. Nauzubillah. Antum ta'lamuna ma ta'ujju bihi sahatul an. Kalian mengetahui perkara yang dengan itu medan dakwah sedang bergolak sekarang ini. Sahah yaitu lapangan, medan. Min khilalil mawaqi'il masbuhah, yaitu di sela-sela kejadian-kejadian yang samar-samar, masbuh. Terkadang masbuhah artinya adalah agak kacau balau atau tercampur aduk. Wa ma yabussu fiha wa ma yubassu fiha minasyarr, dan keburukan yang disebarluaskan di medan dakwah atau di lapangan masyarakat. Wa sara hadza syarru yadkhulu fil buyuti 'alan nas, dan jadilah keburukan ini masuk ke rumah-rumah, mengunjungi orang-orang, menemui orang-orang, menimpa mereka. Wa hum fi furushihim, dalam keadaan mereka ada di atas pembaringan. Furush yaitu apa? Berarti kasur-kasur mereka. Kasur ya, atau tilam mereka. Wa ala madaji'ihim, dan di atas tempat-tempat pembaringan mereka, katil-katil mereka. Wa hadza yahtaju ila muqawamah, ini perlu yang namanya perlawanan. Wa yahtaju ila mutaba'ah, ini perlu untuk dikejar. Dikejar apa itu? Setiap kali ada dilawan. Wa yahtaju ila i'dadil uddah, dan ini perlu kepada yang namanya persiapan-persiapan. Kita mempersiapkan uddah yaitu bekal, atau iddah yaitu persenjataan. Wa illa, karena kalau tidak demikian, fa innal khatara azimun ya ibadallah. Kalau kita tidak melakukan perlawanan dan persiapan, maka sesungguhnya bahayanya itu besar, wahai para hamba Allah. Fa'alaina an natawasa bil haqq, kita wajib untuk saling mewasiatkan kebenaran. Wa an natawasa bis sabr, dan untuk saling mewasiatkan kesabaran. Qala ta'ala hikayatan an Luqmana, Allah Ta'ala berfirman mengisahkan tentang Luqman. Annahu qala li ibnih, beliau berkata kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wahai anakku sayang, tegakkanlah salat, perintahkan kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah engkau terhadap perkara yang menimpa dirimu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang sangat ditekankan. Azimah. Bukan rukhsah, bukan keringanan, enggak usah. Bahkan ini sangat ditekankan oleh Allah Ta'ala. Baik, ini sejak kecil anaknya dipersiapkan untuk apa? Memikul tanggung jawab yang besar nantinya. Waffaqallahul jami'a lima yuhibbu wa yarda. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk menuju kepada apa yang Allah cintai. Ini maf'ul bihnya dihapus karena apa? Ma'ruf. Asalnya adalah yuhibbuhu wa yardahu. Seperti apa? Mayyudlillah fala hadiyalah wa mayyahdillahu fala mudhillalah wa mayyudlil. Asalnya adalah wa mayyudlilhu asalnya. Tapi apa? Maf'ul bihnya dihapus jawazan. Itu boleh. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad dan kepada keluarga serta para sahabat beliau semuanya. Baik, ceramah beliau selesai, kemudian masuk bab tanya jawab di dalam ceramah itu. Al-as'ilah, soal, ada pertanyaan. Yatahafatu ba'du di'afin nufus. Beberapa orang atau sebagian orang yang jiwanya lemah, Allahul musta'an, yatahafat, mereka berjatuhan biqasdi sabqi li nashril akhbar, bertujuan untuk berlomba-lomba menyebarkan berita-berita ila isya'atis syai'at, kepada apa? Isya'ah artinya penyebaran, sama dengan apa? Sama dengan nashr, penyebaran. Asyai'at yaitu yang meluas melalui apa? Melalui media-media massa yang sangat cepat sekarang ini. Dunat tasabbuti minha, tanpa mencari kepastian darinya. Fa yahsulu min dzalika syahnul qulub,
Maka terjadilah dengan sebab itu, minnya adalah min sababiyah, yaitu hati-hati menjadi dipenuhi dengan apa? Kebencian ala wulatil umur. Hati menjadi benci kepada penguasa. Oh, hari ini penguasa yang ini berjudi. Oh, hari ini dia jumpa dengan Simon Peres. Oh, hari ini orang jadi benci. Dan seterusnya. Enggak tahu apa kisahnya, betulkah itu seperti itu, atau jangan-jangan ada pembelokan berita dan seterusnya. Wa ulama'il ummah, dan ada rasa benci kepada para ulama umat ini. Wa rubbama kana min wara'i hadhihi syai'at a'da'ul Islam, dan itu selalu. Dan boleh jadi di belakang penyebaran berita ini ada musuh-musuh Islam untuk menjatuhkan ulama dan umara kaum muslimin. Wa sunnah, musuh sunnah. Fama nasihatukum lana saddadakumullahu wa hayyakum. Maka apa nasihat Anda kepada kami? Semoga Allah meluruskan Anda dan memberikan penghormatan kepada Anda. Kalau ahyakum ini menghidupkan Anda, tapi hayyakum, tahiyah itu adalah penghormatan. Allah yuhayyikum, bukan menghidupkan, itu yuhyi, tapi yuhayyi yaitu menghormati, memberikan penghormatan. Al-jawab, hadza zakarahullahu jalla wa ala fi qaulih. Ini telah disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam firman-Nya, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih. Apabila datang kepada mereka suatu perkara berupa keamanan ataupun ketakutan, mereka serta-merta menyebarluaskannya. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, seandainya mereka mengembalikan masalah ini kepada Rasul dan kepada pemegang urusan dari mereka, la'alimahul ladina yastambitunahu minhum. Niscaya orang-orang yang ingin mengambil pelajaran dari mereka itu akan mengetahuinya. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuh, seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, lattaba'tumus syaitana illa qalila. Niscaya pastilah kalian telah mengikuti setan, kecuali sedikit dari kalian yang selamat. Ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi dan lain-lain, turunnya tentang munafikun yang bersegera untuk menyebarluaskan berita-berita yang tampak buruk atau berita-berita yang berisi keamanan, yang boleh jadi di balik itu ada apa? Ada penipuan dari orang-orang kafir agar muslimin lalai dan seterusnya. Ayat ini mencela sikap munafikun itu. Maka apa? Ayat ini diabadikan sampai hari kiamat sebagai peringatan, jangan kita mencontoh pola seperti itu. Siapa yang terkena paling banyak ini? Para wartawan. Bersegera menyebarluaskan dan seterusnya tanpa bertanya kepada kepada waliul amr dan semacam itu. Seandainya mereka mengembalikan masalah ini kepada Rasul untuk ditelaah, diteliti dulu, diperhatikan dulu, wa ila ulil amri minhum, dan kepada pemegang urusan dari mereka, dijelaskan oleh Abdurrahman An-Nasafi rahimahullah di dalam tafsir beliau, ulil amri minhum adalah khubara'us sahabah, yaitu para ahli dari kalangan sahabat. Ini di zaman apa? Di zaman waktu itu. Nah, zaman sekarang masing-masing zaman itu memiliki para ulamanya. Para ulama yang menjadi apa? Tempat rujukan untuk menanya apakah ini layak disebar, atau kalau disebar perlu diimbangi dengan apa? Nasihat macam apa dan seterusnya, agar masyarakat tidak kacau. Karena selalu yang namanya juhal, mereka adalah dohayal fitan. Orang-orang bodoh itu selalu menjadi korban, menjadi mangsa bagi fitnah-fitnah. Akan cepat bergolak, cepat untuk berkobar, cepat untuk demonstrasi, nanti merusak ini, merusak itu. Tahu-tahu ada berita, si fulan tadi malam mencuri, langsung didatangi rumahnya, langsung dia dikasih minyak lalu dibakar. Naudzubillah, itu masyarakat cepat sekali untuk disulut. Dan itu terlalu sering terjadi dulu. Tayyib. Kemudian la alimahul ladina yastamfitunahu minhum. Niscaya orang-orang yang ingin mengambil pelajaran dari permasalahan tadi, yastambitun, yaitu apa? Ini dari istimbato, yaitu mengambil nabat. Nabat ini makna asalnya adalah apa? Air. Mengambil air. Maksudnya di sini apa? Mengambil pelajaran, mengambil faedah. Minhum, dari mereka. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, niscaya kalian telah mengikuti setan kecuali sedikit saja. Dan itu nampak sekali pada dulu masa-masa reformasi.
Betapa cepatnya orang itu dibuat kacau, dibuat untuk apa? Bergerak, merampok di jalan-jalan, merampok di toko-toko, dan bahkan apa? Na'udzubillah, merusak nama muslimin dengan memaksa para perempuan Cina. Na'udzubillah, akhirnya nama kita hancur dengan sebab itu, nama Islam. Baik. Beliau mengatakan di sini, idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih. Kalau datang kepada mereka suatu perkara berupa keamanan ataupun ketakutan, mereka serta-merta mengumumkannya dan menyebarluaskannya. Wa nasyaruh, menyebarluaskannya alan nas, kepada orang-orang. Farawwa'un nasa bihadhil akhbar. Mereka membuat orang ketakutan dengan berita-berita macam ini. Fa idza balaghaka syai'un min hadza, maka apabila sampai kepadamu sedikit saja dari perkara semacam ini, fala turawwijhu 'alan nas, jangan engkau sebarluaskan kepada orang-orang. Wala tansyurhu 'alan nas, jangan engkau umumkan kepada orang-orang. Walakin raji' ulil amri minal ulama, akan tetapi merujuklah kepada pemegang urusan dari kalangan ulama, wa minal umara, dan dari kalangan para penguasa, wa wulatil umur, dan para pemegang urusan. Fahum yu'alijuna, mereka yang akan mengurusi itu, akan menangani itu. Fama yahtassu bil ilmi yurja'u fihi ilal ulama, perkara yang terkait dengan ilmu dirujuk kepada ulama. Wa ma yahtassu bis siyasah wa wilayatil amr hada yuraja'u fihi wulatul umur, perkara yang terkait dengan politik, terkait dengan memegang urusan, penanganan suatu urusan, tergantung urusan apa, dikembalikan kepada apa? Kementerian yang sesuai di situ. Ini dirujuk kepada para pemegang urusan itu. Ini tanggung jawab mereka. Kalau mereka jujur, selamat semuanya. Kalau mereka berkhianat, maka mereka akan ditanya oleh Allah Ta'ala dan akan terkena bencana di dunia dan di akhirat. Ini ancamannya. Wahum sayahulluna hadhil masyakil biidnillah, mereka yang akan menguraikan masalah kerumitan-kerumitan ini dengan seizin Allah. Wa tantafiul fitan, dan dengan itu fitnah akan padam. Amma tarwiju syai'at, adapun menyebarluaskan berita-berita, wa tarwiju syubuhat, menyebarluaskan syubuhat-syubuhat, fahadhihi tariqatul munafiqin, maka ini adalah jalannya para munafikun. Ingin yang penting apa? Masyarakat kacau, bangsa dan negara goncang. Tayyib. Alladzina yurawwijuna mithla hadhil umur, yang memang mereka itu yang melariskan. Tarwij itu sebenarnya melariskan, tapi menyebarluaskan. Yang mereka itu memang menyebarluaskan perkara-perkara semacam ini. Liyurawwi'ul muslimin, untuk membuat ketakutan muslimin. Kalau ketakutan maka apa? Boleh jadi mata uang akan jatuh di suatu negara. Akhirnya rugi negara. Liyaftiku fi adudil mu'minin, untuk memukul sendi-sendi kaum mukminin, sehingga apa? Bangsa dan negara lemah. Fayajibul hadaru min hadza, maka kita wajib mewaspadai masalah ini. Kita habiskan halaman ini ya. Soal hunaka man yadda'i anna ta'addudal ahzabi wal jama'atid da'awiyah. Di sana ada yang menyatakan bahwasanya berbilangnya, yaitu banyaknya kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi. Ini pendekatan hizib dengan jamaah sama kelompok. Organisasi dakwah dalilun ala sihatil ummah. Ini dalil tentang sehatnya umat. Fahal hadza sahih? Apakah ini betul? Ini memutarbalikkan fakta. Al jawab hadza batil. Jawabnya adalah ini adalah batil. Baik. Baik, marhaban. Tafadhol. Allahu Jalla wa Ala qal, Allah yang Maha Agung lagi Maha Tinggi berfirman, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum wasbiru. Jangan kalian saling berselisih. Jelas banyaknya jamaah, banyaknya ahzab ini berselisih. Buktinya apa? Terbentuk kelompok yang banyak. Menunjukkan apa? Ketidakseragaman cara berpikir dan tujuan. Fatafshalu, sehingga kalian menjadi ketakutan. Tafshalu, yaitu gentar. Wa tadhhabari hukum, dan hilang kekuatan kalian. Wasbiru, dan bersabarlah kalian. Wa qala subhanahu wa ta'ala, walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Kalau Allah menghendaki, niscaya tidak akan saling berkelahi, tidak akan saling berperang. Iqtatala boleh saling membunuh, boleh jadi adalah saling berperang. Orang-orang yang setelah datangnya keterangan-keterangan kepada mereka, walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berselisih pendapat.
Faminhum man amana wa minhum man kafar. Sebagian dari mereka, fa-nya adalah fa tafsiliyah. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang kufur. Walau sya'allahu maqtatalu. Kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan saling membunuh atau saling berperang. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Tetapi Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Ada hikmah di balik itu. Lihat siapa yang setia di atas jalan kebenaran. Fala ya'ti ma'al ikhtilafi wa ma'an nizaati wa kasratil ahzab illa syururu wal fitan. Tidaklah datang bersama perselisihan, bersama pertengkaran dan banyaknya kelompok-kelompok kecuali keburukan dan fitnah-fitnah. Fal muslimuna jama'atun wahidah. Kaum muslimin adalah satu jamaah saja. Hizbun wahid, satu kelompok saja. Qala jalla wa ala inna hizballahi humul muflihun. Allah Azza wa Jalla berfirman, ketahuilah sesungguhnya tentara Allah itulah orang yang menang atau orang-orang yang beruntung. Oh, ini tanggung ya. Kita cari titik di sini. Qal wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya tentara kita, tentara kami, mereka itulah yang akan menang. Fahum jama'atun wahidah. Mereka adalah satu jamaah saja. Wa hizbun wahid, satu kelompok saja. Wala yajuzu lil muslimina ayyakunu ahzaba. Tidak boleh kaum muslimin untuk menjadi kelompok-kelompok. Ya, kita akan milih partai apa? Ini melanggar syariat. Wa ayyatafarraqu ila firaq. Bercerai-berai menjadi kelompok-kelompok, menjadi pecahan-pecahan. Baik, kita lanjutkan. Kapan? Setelah asar, insyaallah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.